Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ketemu lagi di channel A Guru Garut yang sampai saat ini masih konsisten di dalam membuka keajaibannya para termul. Oke, saya katakan keajaiban. Karena yang namanya ajaib itu membelakakan akal begitu ya, membelalakan akal, tercengang kita, begitu. Nah itu bisa karena sesuatu itu terlalu bagus atau karena sesuatu itu terlalu jelek. Nah mengenai termul ini saya serahkan kepada penonton lah ya, tidak usah diberitakan out loud dengan kencang karena fakta bahwa kita berkumpul pada channel ini berarti kita satu pandangan mengenai para termul itu adalah keajaiban dunia. Baik, ini saya agak tercengang ya melihat ada satu channel di dalam YouTube itu namanya apa ya, Geolife. Nah yang membuat saya tercengang judulnya itu relawan Jokowi pesimis, Roy terlalu kuat, tanda tanya. Nah dan ternyata di dalamnya itu memang Ade Darmawan dan Diana tidak murni. Diana campuran ya. Diana murni. Cuman sebentar, saya kalau ada Diana murni harus ada kacamata kesabaran ini ya. Nah ini nanti saya pakai lagi nih. Baik, sebelum ke situ, ini saya ambil dari tengah-tengahnya saja ya, karena memang yang diberitakan adalah apa ya, katakanlah mereka itu para termul itu sesuai dengan judulnya itu pesimis, Roy Suryo itu akan berlanjut. Ternyata begitu ya. Jadi mereka itu berkumpul bareng-bareng, bersedih bareng-bareng. Dan ini akan kita lihat dari raut wajahnya Ade Darmawan, murung sekali di dalam podcast ini. Ya entah sampai akhir atau tidak saya tidak tahu, minimalnya dari apa yang sudah saya lihat ya sebagian. Dan ada satu bagian nanti di di omongannya Ade Darmawan itu sekarang sudah mulai bawa-bawa Allah. sudah mulai, aduh ya salam aja kalian itu nggak mau, assalamualaikum doang, pakai salam budayo itu, padahal ya nggak boleh itu, muslim itu seperti itu nggak boleh. Itu menunjukkan kepada makna syirik itu ya. Ada yang salam budayo namo budayo itu nggak boleh itu. Nah itu ngapain ya, saya mah nyontoin bahwa itu tidak boleh begitu ya, bukan saya ngomong namo budayo, bukan. Aduh gimana nih susahnya membahas subhat itu seperti itu, sebelum dibahas harus disebutin dulu. Baik, supaya kita tidak berlama-lama ya, ini mulai bawa-bawa ini lucu lah di akhir-akhirnya itu. Ade Darmawan itu memang sepertinya sangat sangat depresi sekali ya melihat kenyataan seperti sekarang. Cuman cara membacanya aja salah. Baik, supaya tidak berlama-lama kita saksikan bagaimana saat para termul itu bermuram durja ya, satu meja nih. Check it out. Jadi gini Bang, misalnya begini, kan Abang katakan tadi sudah 2 kalinya nih, ini udah resmi. Iya, kenapa nggak ditahan? Iya. Nah pertanyaannya, kenapa nggak ditahan? Cawe-cawe. Apakah apa yang ditakutkan dari menahan Roy Suryo itu? Pertanyaan saya itu apa? Menurut Abang apa kira-kira? Menurut saya sih, ya memang ini diorkestrasi aja. Untuk itu tadi yang saya bilang, pengalian isu. kalau kita takut jadi pemimpin bos. Kenapa selalu orkestrasi? Ngapain? Begini, semua punya risiko. Bentar, pengacara kok ngomongnya orkestrasi, pengacara loh. Katanya kan begitu. Ya bahas dari segi hukumnya tuh. Tawar Roy Suryo tuh apa kira-kira? Nggak ada. Lalu kenapa? Jadi masalahnya, makanya saya bingung nih motifnya apa gitu kan. Apakah nanti kalau misalnya tersangka ini ditahan akan demo berjilid-jilid. Nah itu kan sesuatu yang bukan itu kali, mungkin karena mereka benci, kebencian kepada Pak Jokowi, mau menjatuhkan Pak Jokowi aja itu pasti. Nah, semakin besar Pak Jokowi. Lihatnya aja, Roy Suryo sudah tersangka tapi masih bisa ke panggung-panggung, padahal kan tidak boleh sebenarnya. Sudah tersangka, iya Bang Ade. Ya kita bukan bisa ingin memojokkan Roy Suryo di sini, tapi kita ingin menggali motifnya sebetulnya apa yang orang itu begini ya. Saya kasih tahu sama hostnya ini,
menggali motif, nanyanya ke Ade Darmawan sama si siapa itu Diana Campuran. Ya ya jangan ke sana nanya yang mereka mah tremul. Ya nanya, cari orang seperti di Garuda TV itu, cari orang yang netral. Seperti Profesor siapa itu Hafni tadi ya, kalau tidak salah namanya itu. Itu seperti beliau tuh. Ya ambil, bakal terang benderang. Permasalahannya kenapa? Ini nanya sama mereka, ya gak bakal bisa jawab. Ya salah nanya itu, saya bingung. Lah bingung nanya sama orang yang bingung sebelum mereka lahir. Dia tambah bingung kamu itu. Besar itu mau di kasus ini apa gitu. Kebencian Bawa- kepada bawa- Pak Jokowi. Kebencian atau kebencian gitu ya. Atau Kebencian. mungkin Pasti ada benci sama Pak Jokowi. yang ditutup-tutupi, mungkin pengalian isu ada. Ya, Kayak bisa pengalian Bu isu, ini Bu ini Diana isu ngeliat itu nggak? pelihara, Iya, gitu. Iya, dipelihara. ada juga. Pemeliharaan isu. Karena dan kalau lain saya dengar sebagainya. kan Pak Jokowi kemarin sempat ketemu dengan relawan sudah mengatakan ini terlalu lama gitu kan. Iya. Artinya bukan Pak Jokowi menginginkan ini berlarut-larut gitu loh. Nah, orang besar yang disebut oleh Bu Dana dan Bang Adi tadi itu sebetulnya apa yang mereka inginkan sih? Itu yang saya bingung sampai sekarang gitu kan. Iya. Buat apa ini diperlama-lama gitu kan. Hmm. Mau diakhiri atau dilanjutkan, kita publik juga bingung, lama, lelah juga gitu kan. Nggak Kita bingung. sendiri lelah bahasnya kan. Lelah. Karena seharusnya ini udah selesai lama gitu kan. Iya, karena Berdebat kebencian. terus. Kebencian kepada Pak Iya. Jokowi itu. Jadi kan ini Pak Jokowi jasanya pasti asli, pasti Pak Jokowi menang. Iya. Makanya bagaimana biar Fred. kemenangan Pak Jokowi itu tidak tampil di publik, tetap publik meyakinkan ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa yang dikatakan Roy itu benar. Jadi mereka Kemungkinan memang begitu juga ya, menginginkan, mereka benci apa sama namanya, Pak Jokowi. Diskredit terhadap Pak Ya. Jokowi dan Mas Gibran tentu Ya. saja. Ya. sebagai Ya, sasaran saya cara. rasa Tetap itu itu juga. motifnya tetap pasti. Tapi Tetap. apakah termul? Ya nggak begitu. Kita itu nggak bingung. Jelas ini permasalahan hukumnya banyak sekali. Formil materinya tidak dipenuhi. Dan ini kejaksaan tidak mau ambil risiko itu. Itu sudah jelas clear. Selesai. Ini permasalahannya permasalahan hukum. Pertanyaannya, apakah lebih dari satu orang besar atau hanya ada satu orang besar? Ya lebih pastilah ada beberapa orang, satu orang itu dengan teman-temannya. Ada beberapa orang. Kalau Bang Ade, Orang nggak satu jadi. orang apa lebih untuk Bang Ade? 2-3 orang lah. Yang lain Kusut. cuma ini aja. Kusut bukannya Mengalir. kusut. Ayo dong, ayo dong. Mengalir di air keruh. Ayo dong, ayo dong. Ikut-ikutan aja ya. Gimana sih? Ya, ayo dong, Ngompori. ngomporin aja. Oh. Iya. Ngompori. Kalau yang konsen betul saya rasa satu. Yang concern pengen Abang menjatuhkan Pak spill dikit Jokowi. lah di real point. Atensi. Terus. Abang spill dikit lah orangnya Di gimana atensi nih? gitu. Keperluannya apa tuh orang? Kepentingannya apa terhadap kasus ini? Yang atensinya berlebih itu. Iya, iya, kepentingannya ya itu tadi. Murung. Bahwa- Murung. Saya cuma nyampaikan, saya langsung mau berbicara sama dia melalui podcast ini. Ayo Bang. Ya, bahwa nggak usah terlalu parno lah, ya kan? Semua pemimpin di negara ini memiliki risiko yang sama. Enggak kok, enggak ada itu. Enggak ada itu gejolak demonstrasi yang bisa membuat chaos Republik ini, enggak ada itu. Kalau Roy Suryo diproses dan kawan-kawan diproses. Oh jadi Dek, bukannya udah gak usah gini. Ya. Gak usah gini aja udah. Gak terlalu enak lihatnya apalagi gini-gini. Biasa aja. ketakutannya kalau diproses akan chaos gitu ya. Iya. Seperti yang waktu Ada Pak itu. Jokowi berjilid-jilid itu. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Dan enggak ada urusan negara di sini, Bos. Ini pribadi Pak Jokowi kok. Kok dia ini pula yang mau dipolitisasi? Kan enggak cun tuh. Ya makanya ini urusan pribadinya Jokowi. Terus ngapain kamu itu bela-bela? Ya seolah-olah bela negara begitu. Udah jelas gak ada urusannya sama negara. Ngapain kamu bela-bela? Ikutan dua permasalahan, dua warga negara yang mana equal before the law. Ngapain orang-orang kayak gini ikut-ikutan? Ih. Nah, kita menghadapi sekarang Strait Hormuz, Geopolitik ya. geopolitik. Saya rasa sudah diselesaikan dengan Pak Prabowo dengan cara yang bagus. Luar negeri, lakukan diplomasi dan lain sebagainya, selesai. Dalam negeri jangan diacak-acak lah. Dalam negeri kan ada Mas Gibran. Mas Gibran kan juga bisa ngeberes. Gitu lah. Aduh ini penjilat keluarga ya begini.
Ya, Pak Jokowi itu sudah Pak Prabowo itu ya sudah bagus dalam Selat Hormuz. Ya, paling harga solar jadi 30.000 itu sudah bagus. Di dalam negeri ya ada Mas Gibran itu bisa menyelesaikan apa ya nggak tahu juga ya. Selat Hormuz beres, dolar 18.000. Dalam negeri beres. Sama Gibran, pret. Saya cuman minta perhatian khusus satu. Udahlah, penegakan hukum ini ditegakkan aja lah. Jangan kayak gini, jelek. Ini nggak mencerminkan negara hukum. Seorang residivis masih bisa. Ya malu lah kita ya kan. Udahlah. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, sampaikan kepada Pak Kapolri, gunakan kewenangan Anda bahwa tunggu hukum harus tegak lurus. Ini jika hukum tegak lurus, maka sudah tidak bisa P21 karena sudah kadaluarsa. Itu inti permasalahannya. Ya, kalau saya bagus kan, begini kelihatannya. Nggak bisa dong. Nggak bisa dibiarin gini. Aduh. Jangan bermain-main, yang lain jangan bermain-main. Jangan jadikan jalan nakal lah. Kebayang nggak Presiden RI ke-7 dengan tersangka ini posisi seolah-olah seimbang sekarang. Iya. Ini yang Memang Iya, seharusnya benar. begitu, dodol di hadapan hukum mah. Jadi kalau Budana sebagai Mana sih, dodol kan saya ya Garut. satu relawan militan ini kedepannya akan ngelakuin apa nih? Ya inilah Kalau kita kemarin saya lihat pernah demo juga ya Iya. sebelum Lebaran ke kalau nggak salah ya. ya ke Polda Metro Jaya. Dalam Kita rangka apa ya? menanyakan masalah Pak Jokowi kok lama sekali. Nah itu Mewakili keresahan publik lah ya. ya mewakili keresahan masyarakat juga. Nah kalau saya lihat ini kita bingung ya karena kalau sudah ada orang besar di belakang ya kita mau gimana lagi? Kita orang kecil. Ya demo bolak-balik juga nggak ada hasilnya. Lama-lama kita kecewa juga. Percuma ya. Percuma ya Jadi- kita sudah demo, kita sudah lakukan. Kalau begini, Kalau begini, nah nggak usah parno dong. Ya kan? Dia aja nggak didengar. Iya. Apa yang diparnoin? jadi kalau begini kan seolah-olah nggak ada harapan ke depan akan Sudah nggak ada selesai kalau harapan. gitu. Kita Saking juga sampai besarnya orang ini. kecewa kita relawan. Karena kita Bagus. Tepuk tangan. Kecewa. Ya, kenapa? Bagus. Ini kejaksaan masih belum bisa ditembus sama kekuatan para termul itu bagus. Ya mau desak-desak presiden. Oh yo begini dan begitu. Ini proses hukum sedang berjalan karena memang cacat dari awal. sudah lakukan demo sampai sudah heboh dengan dengan BH dan celana dalam sampai sudah heboh seperti itu tidak ada di gubris sama sekali gimana lagi Ngancam kalau nggak selesai nih pakai pakaian dalam aja ke Polda ya. Polda tapi tidak ada juga kelihatannya susah kalau sudah ada orang besar main di belakang itu memang kita kecil ini jadi apa ya paling gitu-gitu aja. Berarti Capek juga ikut Budana ini. udah hilang harapan sekarang. Hilang harapan, capek karena apa lagi harus saya lakukan? Sudah demo, sudah berteriak-teriak, sudah podcast, terus apa lagi? Sudah teriak di podcast, di TV, Di jalanan. Terus berikutnya apa lagi? Masa bunuh-bunuh orang? Bang Ade, Seburu-buru kalau orang. Budiana saja sudah begini, yang relawan militan begini, termasuk dengan kawan-kawan beliau yang lain, apakah Pak Jokowi akan kalah kali ini? Menurut Bang Ade? Wah ini nih jadi ustadz nih. Jangan bermain-main dengan Pak Jokowi. Oh ya, Saya ingatkan, jangan jangan bermain-main dengan Bapak Ici. Ini bukan, saya anggap beliau itu disayang Tuhan, bos. Sayang Tuhan. Satu. Jangan, hati-hati loh. Yang di backup Allah itu benar-benar di backup Allah itu Pak Jokowi loh. Manusia di Indonesia yang betul-betul di backup Allah itu Pak Jokowi loh. Di Aku bisa katakan begitu. Allah. Kita semua di backup Allah. Tapi kadang-kadang dicicil kita. ada cicilan juga. Iya, dicicil kita, bos. Tapi itu pun sudah alhamdulillah banget kan. Kita merasakan hidup kita, alhamdulillah. Sesat ini.
Kita bersyukur kan. Sesat, dermawan, Karena kan sesat. Allah itu membagikannya kan sesuai dengan yang kita butuhkan kan. Alhamdulillah kita nggak kekurangan gitu loh. Tapi Pak Jokowi ini kayak khusus dia. Aduh. Kenapa dia khusus? Karena didoain. Nih Darmawan ya, kalau mau on itu jangan offside. Gak ngomongin Tuhan aja udah on-nya kebangetan, apalagi begini. Kata siapa Allah itu memberi sesuai kebutuhan kita? Kagak. Orang ada dari lahir gak punya tangan, gak punya kaki. Ya ini dari segi akidah udah acak-acakan, udah rusak. Lu katakan nih apa namanya tadi Jokowi itu disayang Allah. Nih, gimana mau disayang Tuhan? Istrinya aja berkerudung kagak. Dia hanya sholat acak-acakan. Ya. Urusan KM50 itu mau bagaimana? Ini mah ya udah telepon. Udah kayak Mama Gufron. Saya sudah telepon ya Allah tadi malam tuh. Ya, Mama Gufron. Ternyata kesimpulannya Jokowi itu disayang sama Allah. Alah pret. Ya, kayak gitu mah kesananya Bujasima apa segala macam udah kacau ini. Enggak begini. Enggak begini. Ini nggak boleh dilawan ini Pak. Mudarat kau bos. Bodoh. Dosa orang ini kalau sempat aneh-aneh ini. Pret. Ini pasti justru yang ditakutkan timbul kalau Pak Jokowi diginikan. Ya, mulutmu jeding. Apa yang ditakutkan Pret. itu akan justru menjadinya. Jadi Apa? ada mitos yang nyampainya gini. Mitos. Ketika kita bercermin dan kita melihat diri kita, dalam pemikiran kita adalah iblis, maka yang tampil di hadapan kita adalah iblis, bos. Itu mah ente. Sama dengan keadaan. Itu mah ente. Ketika kita memikirkan keadaan itu akan bisa menjadi nyata loh. Jadi frek lah. Come on. Apa harus ini, bos? Pertanyaan Tegakkan hukum terbesarnya aja udah. Siapa Rosuryo, Apa siapa itu Presiden maksudnya? itu 7. Kalau saat ini imbang itu memang saya sendiri nggak bisa mencerna. Enggak Apa yang terjadi? bisa lah. Kalau Ya memang harusnya begitu. Di hadapan hukum itu seharusnya equality before the law. Sekarang ini ya kejaksaan itu tidak bisa disetir sama Jokowi, lagi nggak bisa. Kepolisiannya masih dari apa yang kita lihat. Gak heran Budana jadi pesimis dengan kondisi seperti ini. dia aja kagak tahu kalau ada yang Nangis aja begini. nangis. Eh, Nangis. Intinya gini. Nangis. Memang apa, Pak? Yang Nangis. saya sampaikan adalah jangan dicoba. Ini saya nyoba mau apa? Jangan dicoba. Mau apa? Semoga Jokowi cepat-cepat musnah dari dunia persilatan. Emang gak pernah ada di dunia persilatan. Aduh, ini dari kontestasi yang ada sama termul-termulnya. Semoga cepat-cepat musnah. Ya, kamu bilang, ini gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain gimana? Secara dohir dari apa yang nampak ya. Secara kekuatan politik. Anaknya Jokowi itu di mana sekarang? Itu wakil presiden. Ya, kalau mau desperate itu seharusnya kita. Tapi kita masih bisa tertawa-tawa. Ya, kenapa? Ya, ya karena imannya lebih gede daripada si Ade Darmawan sama si siapa ini namanya tuh Diana Campuran. Ya, mudah-mudahan insya Allah demikian adanya. Ya kita mah kalau secara kekuatan politik ya yang di sini seharusnya desperate siapa? Yang seharusnya desperate itu kita, Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang seharusnya desperate. Dokter Tifa itu siapa? Ya ibu rumah tangga. Roy Suryo itu siapa? Sekarang punya kekuatan politik aja tidak. Orang-orang yang berdiri tapi tidak kekurangan dukungan beliau-beliau itu. Kenapa? Nih, ya. Nih bagusnya para pejuang. Ketawa-ketawa aja bikin kaos, dalangin wayang, ketawa-ketawa. Ya, saya kalau mau lihat udah desperate, ini banyak isu yang mau saya bahas sebetulnya. Di luar permasalahan termul ini banyak. Cuman saya kadung udah jadi expert di sini. Jadi kalau misalkan mau membahas urusan yang lain, saya akan banyak kemungkinan salah berbicara begitu. Ini mah. Hati-hati. Aduh. Bos. Apa mau dijadiin nabi Yang Jokowi menganggap itu? kita manusia ini Pak Jokowi, bos. Pak Jokowinya apa? Pak Jokowi yang menganggap kita manusia, bos. Yang memanusiakan kita itu Pak Jokowi gitu Pak maksudnya. Jokowi, bos. Pernah datang ke Solo? Iya. Ketika berhadapan dengan Pak Jokowi setelah melihat dengan hati nurani, merasa dekat nggak? Dekat banget. Pernah ke Solo, bos? Belum diajak Iya, Bang Ade. Dia nunggu ajakan Bang Ade kemudian. Siapa yang pernah ke Solo? Iya. Siapa yang pernah ke Solo? Orang yang pernah Saya berfoto dengan Bapak. Iya, Ya. saya pernah.
Bapak nih, ini kita uji ya. Hmm. Kita uji Bang. Ini kita bicara spiritual yang bersifat normatif. Oh, jadi Abang dukun. coba deh ke Solo. Semua orang yang pernah bersentuhan tangan dengan Pak Jokowi pasti merasa dekat. Betul. Betul. Nabi, Hati-hati menghadapi kayak begini, Pak. Nabi, Hati-hati. pret, Ini orang nggak punya niat buruk dan semua orang dibantu. Pret. Anehnya di situ. pret. Semua orang kalau ngeluh Semua orang dibantu. Kemarin Gus Dur diapain? Ya, Bambang Tri diapain tuh? Tuh yang kemarin ngomong di Madilog mengenai KPU. Ini orang baik. Pret. lu tuh didengerin dan betul-betul bukan drama, Bos. Pak ini mau udah gila nih. Enggak, ini orang udah gila sama Emang Jokowi tulus nih. gitu ya, ada ketulusan ya. Saya tidak mau Mendeskripsiin ya. saya tidak bisa mendeskripsikan, menyampaikan kepada publik bahwa Pak Jokowi seperti apa. Ke Solo deh. Ya udah jadi Tuhannya itu mah. Ke Solo aja. Masyarakat Indonesia yang menonton acara ini, monggo silakan. Anda akan merasakan sesuatu yang come on. Anda datanglah, Bos. Nah, Datang aja. Tembok ratapan Solo. Tembok ratapan Yerusalem. Nah, karena kesabaran beliau itu kalau saya lihat Bang Adi berair-air mata itu. Karena kita mencari orang kaya banyak, orang ganteng banyak, tapi orang sabar tuh susah. Itu dengan jari, yaitu Pak Jokowi salah satunya itu. Ya, dicoba aja, Bro. Aku sih Saking sabarnya ya melepaskan jabatan gubernur Jakarta untuk jadi presiden. Saking sabarnya itu. Saking sabarnya. Ya, saking sabarnya anaknya yang belum 40 tahun dirubah peraturan sampai keluar tuh si Gibran secara hukum bisa masuk jadi wakil presiden. Saking sabarnya itu Jokowi. Tepuk tangan. Pret. Saya jadi pusing juga. Tadi ada yang komentar, kelamaan ngebahas termul katanya ustadznya jadi kocak. Ini kita gimana ya? Kalaupun mau desperate, harusnya kita yang desperate itu. Ya, coba lihat orang-orangnya Jokowi itu sekarang masih ada di pemerintahan juga. Kemarin tuh si Luhut baru ngomong tuh, Binsar Panjaitan. Ya, tadinya mau saya reaksi, cuman coba setuju nggak saya reaksi Luhut Binsar tuliskan di bawah kolom komentar ya. Liur aing mah liur. aku ngerasain gitu. Iya, betul. Ini udah bertahun-tahun aja. Tanya aja. Iya. Kalau ketemu Pak Jokowi deg-degan. Betul. Kita kalau mau pisah dari Pak Ini udah Jokowi kita bertahun-tahun bisa. Ini udah bertahun-tahun kan? Iya. Begitu ketemu yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, lima kali. Gila. Tetap. Oh iya gitu ya? Iya, ketemu Pak Jokowi kayak bukan ketemu orang sembarangan memang betul. Auranya Padahal beda. sudah bisa, auranya beda loh. Auranya tuh warna Aura apa kira-kira? presiden lah. Kalau warna ya tidak warna kulit lah, tapi itu Tapi memang ada rasa rasa nyaman. kayak rasa lain gitu Tapi loh. coba aja deh. Karena kita nggak bisa, saya nggak bisa, mungkin beda dan rasain abang-abang. Kalau saya sih ngerasanya Betul, agak lain betul sih. itu. Patut kita coba, tapi kita belum ada kesempatan untuk ketemu Pak Jokowi. Kita harus Sebentar coba. ya, itu pengalaman spiritual seperti itu. Itu sering dialami ya, bertemu dengan seorang idola. Begitu semuanya juga bilang. Orang yang mengidolakan kemarin tuh ada konser FC ya. Jerien itu di Jakarta kalau tidak salah. Oh itu orang sampai teriak-teriak. Dulu orang ketemu Michael Jackson kurang gimana. Sama perkara seperti itu. Memang bertemu dengan yang diidolakan itu demikian. Beda. Iya emang. Ya itu juga dirasakan oleh para santri. Misalkan tatkala bertemu dengan orang-orang soleh demikian juga adanya. Karena itu spiritualism. Tidak ada urusannya dengan religion itu. Gak ada urusannya. Orang Hindu ketemu sama orang Hindu yang dalam diri mereka, pandangan mereka orang Hindu itu soleh, sama akan mengalami pengalaman spiritual juga begitu. Cuman kan nanti makanya kita belajar di dalam agama itu ada yang sodikoh, ada yang tidak, ada yang zauk itu yang sodik, ada yang tidak. Dalam pengertian apakah tatkala kamu mengalami pengalaman spiritual seperti itu adalah pengalaman spiritual yang sesuai dengan yang kamu sangkakan atau tidak. Itu mah ada ilmunya. Orang kayak si Ade Darmawan mah gak bakalan tahu. Ya kayak gitu. Gak bakalan ngerti. Kejauhan ngomongnya. Ya bisa ngomong sama si Ade Darmawan mah. Bisa sejauh potongan rambutnya. Bisa tuh. Cuman segitu doang.
orang, aku pengacara, mendefinisikan tindak pidana saja tidak bisa dia tuh, si Ade Darmawan tuh. Padahal beliau sudah kayak sekarangnya beliau jadi rakyat biasa bukan presiden, tapi kita masih menganggap bahwa beliau tuh kayak orang besar gitu, takut tetap. Padahal saya kalau sudah selesai dari beliau, kenapa sih kita sampai kayak gini? Padahal beliau kan orang biasa Nyaman aja. aja. Tapi Samping nyaman. Beliau tuh memang luar biasa, auranya itu ya memang Tapi ya, beda. Aura Raja Jawa kan. Aura Raja Jawa. Aura suhu. sekarang Gen Z ya kan. Yang saya bingung kadang-kadang Gen Z datang ke sana. Terus Iya, ada panitianya. mahasiswa fakultas hukum, fakultas kehutanan yang masih semester baru. Saya luar biasa. Apalagi rencana Allah. Apalagi rencana Allah. Karena Nih asal ada tahu ya, Dajjal tuh digituin juga. Nabi palsu dari dulu digituin juga, asal ada tahu. Coba lihat di Vrindavan itu, dewa-dewa palsu digituin juga. Itu mah tidak menjadikan apa-apa, cuman menunjukkan, kalau mau saya dengan bahasa halus ya, menunjukkan kepolosan orang yang datang ke sana itu dengan bahasa halus, dengan bahasa yang lebih frontal lagi. Kedunguan orang yang datang. Itu menunjukkan kedunguan saja, gak ada urusannya. Mahasiswa kehutanan datang ke Jokowi lah, ngapain? Ngapain? Apa? Coba pikirkan saja dengan akal sehat. Bukan dengan rasa-rasa seperti itu. Itu mah di Vrindavan juga banyak. Sapi loh didatengin, dibawa. Ada orang mau ujian ya, kayak di film yang Three Idiots itu, ada sapi, orang mau ujian, dibawain kembang apa segala macam. Ya, dirangkulkan ke situ. Iyalah, itu mah biasa. Perkara-perkara seperti itu. Jangan bawa-bawa ini Allah ada rencana apa lagi. Dari dulu nabi-nabi palsu tuh digituin juga. Ya, makanya saya mau mengatakan si Jokowi ini dia mau dijadikan sosok suci, mau dijadikan sosok wali, karena biasanya yang seperti itu, yang didatengin sama yang didatangi seperti si Jokowi seperti itu, biasanya orang-orang soleh, seperti ahli-ahli thoriqoh biasanya itu ya, mursyid-mursyid itu biasanya yang digituin tuh kayak gitu. Bukan politikus, bukan. Nah sekarang mau di shifting, makanya sebelumnya itu ada yang namanya Ba'alwi diganggu ya segala macam, kemudian pesantren sampai sekarang kan terlepas dari benar atau tidaknya apa yang terjadi di sana, itu yang mana padahal pondok yatim piatu, disangkanya pesantren, dirusak nama pesantren itu sudah terjadi dari semenjak zaman Jokowi. Lah ternyata emang ini mau dikultuskan di Jokowi itu. Dan itu kemarin kita lihat di Kompas atas dasar investigasi jurnalistik ya. Itu kan ada panitianya tuh, ada yang keliling, ada calonnya juga. Nah, jadi ala kulli hal ya, saya mendapatkan kedalaman sebetulnya dari perbincangan ini ya, bukan hanya sekadar di permukaan ngetawain orang, bukan, tapi saya mendapatkan semacam pendalaman. Saya melihat bagaimana sosok Jokowi ini memang sosok yang sakral. At least ya bagi orang seperti Ade Darmawan ini. Dan Ade Darmawan itu mencoba untuk mengendorse itu dengan cara-cara gestur-gestur seperti tadi. Ya, Jokowi yang memanusiakan kita. Nah, tadi ada pertanyaan bagus, terus Jokowinya apa? Gak dijawab. Gak dijawab. Coba tanya, Jokowinya apa? Tanya sama si Ade Darmawan tuh. Ya, demikian. Semoga para termul dan junjunannya cepat binasa dari alam Indonesia, dari dunia saja sekalian, kalau mereka tidak taubat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan bagi Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.